Kisah Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin Muslim yang menaklukkan hati sebelum menaklukkan Yerusalem. Sobat beriman, di tanah Syam, di tengah perpecahan para penguasa Muslim dan ancaman pasukan salib Eropa, lahirlah seorang pemimpin yang kelak mengubah arah sejarah. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal yang dikenal bukan hanya karena kejeniusannya dalam perang, tetapi juga karena kelembutan hatinya. Namun, Salahuddin tidak selalu seperti yang dunia kenal hari ini. Pada awal karirnya, ia hanyalah seorang komandan muda yang pemalu, bahkan tidak terlalu tertarik pada peperangan. Ia lebih menyukai ilmu, sastra, dan ibadah. Tapi takdir menyiapkannya untuk lebih besar dari itu. Ketika ia melihat umat Islam tercerai-berai, kerajaan-kerajaan kecil saling memerangi, dan pasukan salib terus maju merebut tanah suci, hatinya tersentuh. Ia berkata, bagaimana umat ini bisa menang jika mereka kalah oleh diri mereka sendiri? Sejak saat itu, ia bertekad menyatukan bangsa-bangsa Muslim dan memimpin mereka menuju kejayaan. Dengan kecerdasan strategi yang jarang dimiliki manusia, Salahuddin memulai perjalanan panjang. Satu persatu wilayah Muslim ia satukan, bukan dengan teror, tapi dengan diplomasi, keadilan, dan akhlak yang lembut. Banyak musuhnya akhirnya menjadi sekutu hanya karena melihat sifatnya yang adil. Puncak perjalanan itu terjadi pada tahun 1187, ketika Yerusalem, kota suci yang selama hampir 1 abad berada di tangan pasukan salib, berada di hadapannya. Pasukannya sudah mengelilingi kota, dan Eropa takut akan pembantaian besar-besaran. Mereka mengenal perang, dan mereka tahu bagaimana orang-orang salib dulu memasuki kota dengan darah hingga mata kaki. Tapi Salahuddin berbeda. Setelah Allah memberinya kemenangan, ia memerintahkan sesuatu yang mengejutkan dunia. Tidak ada darah yang ditumpahkan hari ini. Musuh yang menyerah diberi perlindungan. Tawanan yang tak mampu menebus dirinya dibebaskan. Para wanita dan anak-anak diselamatkan. Gereja-gereja dijaga. Bahkan sebagian prajurit salib yang terluka diobati oleh tabib Muslim. Eropa terkejut, dan sejak hari itu nama Salahuddin dikenal bukan hanya sebagai penakluk, tapi sebagai simbol kehormatan dan kemanusiaan. Seorang raja Inggris, Richard si Hati Singa, musuh terkuatnya, bahkan berkata, telah lahir seorang raja yang lebih mulia daripada semua raja. Namun, kemenangan tidak mengubah dirinya. Ia kembali hidup sederhana. Ketika ia wafat, tidak ada harta yang cukup dalam rumahnya untuk membiayai pemakaman. Sang penakluk Yerusalem, pemimpin jutaan umat, meninggalkan dunia tanpa emas, tanpa istana, hanya dengan nama yang harum dan amal yang terus hidup. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada pedang, tetapi pada hati yang penuh keadilan dan keberanian yang dibimbing oleh iman.